Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khalilur Rahman. Kali ini saya akan mempresentasikan tutorial untuk mengaplikasikan maksuf resisten ya untuk mengetahui tahanan dari suatu kapal. Langkah pertama kita buka dulu desain dari maksuf modeler ya. Nah, kali ini sebagai tugasnya adalah maksuf modeler yang sudah kita buat pada ETS, yakni jenis lambung kapal LPV1 yang pada tugas ETS ini LPV1. Kita buka dulu untuk semuanya, kita centang dan oke. Nah, ini adalah desain kapal yang mau kita analisis tahanannya ya, atau resisten dari kapal. Untuk analisis prosesnya, pertama adalah kita menentukan dulu metodenya. Nah, jadi ini ada pilihan beberapa metode, ada planning, specimen maupun yacht. Nah, kita coba pilih dulu aja semuanya. Nah, oke. Selanjutnya untuk menentukan dari kecepatan kapal. Nah, kecepatan kapal kita mulai dari ring 0 knot sampai dengan maksimum kecepatan yang kita inginkan, karena ini jenis kapalnya displacement sepertinya ya, itu kita nggak perlu mengisikan kecepatan yang terlalu tinggi. Hanya kita tentukan ini sebagai seorang desainer itu harus bisa menentukan nilai kecepatan kapal untuk mencapai efisiensi tertentu ya. Karena bentuknya seperti ini, kita pilih aja 15 knot. Kemudian untuk efisiensi, nah, untuk nilai efisiensi ini tergantung mau kita buat seperti apa. Kalau seumpama kita mau menganalisis resisten ini pada DHP atau delivered horsepower, itu ada beberapa tahapan yang harus kita hitung, karena DHP sendiri merupakan propulsion provision, di mana ada 3 efisiensi. Yang pertama adalah efisiensi hull, kemudian ada efisiensi open water, yakni dari propellernya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi relatif rotatif ya. Tapi karena kita mau menganalisis sebagai contoh ini, kita pakai nilai EHP, effective horsepower, di mana nilainya adalah di kisaran 50 sampai 60%. Kali ini kita mau coba di 56%. Nah, setelah 3 langkah ini, metode, speed, dan efisiensi sudah kita jalankan. Berikutnya kita lihat grafik dulu. Nah, dari grafik ini menunjukkan nilai dari tahanan kapal terhadap speed kapal. Dari result kita bisa menentukan dan bisa menilai bahwa untuk metode planning, baik itu Savitsky pre-planning, Savitsky planning, Blount and Fox planning, Latiharju, itu untuk
pada kecepatan rendah itu tidak bisa mendeteksi dari nilai dari resistennya. Jadi untuk analisis metode untuk Savitsky pre-planning, Savitsky planning, Blount and Fox, beserta Tiharju itu kita cek dulu ya. Nah, sehingga kita tinggal Van Oort Morrison, series 60, Compton, Fang, Wyman, resisten sama KR-Batch. Untuk series 60, Compton dan Fang itu tidak komplit ya. Saat series 60 itu di kecepatan rendah di 0 sampai 1,5 ini ya, itu tidak bisa mendeteksi, baik juga di kecepatan 3,7 ini sampai seterusnya series 60 tidak mendeteksi. Begitu juga dari Compton, Fang. Sehingga untuk metode Compton, Fang dan series 60 kita uncek dulu. Nah, sehingga kita mendapatkan Holtrop metode Holtrop ya, Van Oort Morrison, kemudian Wyman dan KR-Batch. Nah, dari keempat metode ini itu semuanya bisa menganalisis nilai dari resisten kapal dari kecepatan rendah 0,375 sampai 15 knot. Nah, kita lihat grafik dulu. Nah, dari grafik ini menunjukkan kalau Van Oort Morrison ini itu nilainya ini di kecepatan awal di 0 sampai 6 ini tuh kurang konsisten ya, agak tinggi mau menuju ke 6, kemudian baru dia stabil di kecepatan 6 ke atas. Nah, sehingga kita pada result pada data ini Holtrop, Van Oort Morrison, Wyman, KR-Batch. Untuk nilai Holtrop dia ada yang berwarna merah. Ini sangat rendah. Jadi kalau ini nilainya merah itu berarti dia kurang cocok. Kalau untuk yang nilainya orange ini berarti sangat cocok. Kalau untuk angka yang berwarna hitam itu cocok. Karena Holtrop, Van Oort Morrison ini ada yang berwarna merah, jadi untuk metodenya kita uncek dulu Holtrop sama Van Oort Morrison. Nah, sehingga meninggalkan Wyman sama KR-Batch karena nilainya cocok. Untuk Wyman dia bisa menganalisis untuk LWL-nya, displacement, volume displacement-nya sama weighted area. Untuk KR-Batch dia bisa menganalisis pada weighted area dan maksimal section area. Nah, dari grafik bisa kita lihat nilai dari hasil resistennya. Nah, untuk KR-Batch relatif lebih stabil ya, konstan kenaikannya. Jadi untuk nilai kecepatan pada 10 kisaran dari 10 knot itu untuk resistennya untuk metode Wyman adalah 4020 kN, tapi untuk KR-Batch nilainya 2926 kN. Nah, untuk hasil ini karena metode Wyman itu lebih cocok ke planning, jadi untuk kapal LWL LPV1 ini saya tidak
menggunakan wireman, tapi lebih condong ke KR barge ya, karena dari bentuk kapalnya sendiri, dari lambungnya sendiri itu lebih ke ini apa, bentuknya itu lebih ke barge ya. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.